Halo, ketemu lagi dengan Iqbal Alamsah di channel pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 2, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Kita mulai pembelajaran adik-adik, yuk. Benny datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Benny mematuhi aturan di sekolah. Amati gambar di bawah ini dengan cermat. Nah, apa yang Benny lakukan bersama teman-temannya? Kira-kira apa yang mereka lakukan ya? Mereka sedang bermain apa? Pernahkah kamu melakukan seperti yang mereka lakukan? Apa adik-adik pernah melakukan apa yang Benny lakukan dan teman-temannya lakukan? Mungkin ada yang pernah, ada yang belum ya. Mengamati benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Gravitasi itu gaya tarik bumi ya adik-adik. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu, ada gangsing dari plastik. Nah, ini adalah yang dilakukan Udin dan Benny. Mereka masing-masing mengamati benda yang berbeda. Ada pertanyaan berdasarkan bacaan tadi. Nah, jawablah pertanyaan tersebut berdasarkan cerita yang kamu dengar tadi. Nah, benda apa saja yang ada dalam cerita tadi? Ada minyak, ada gelas plastik, ada gangsing. Bagaimana cara Udin berpakaian? Udin memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Mengapa Benny berhati-hati menggunakan minyak? Ya, agar tangannya tetap bersih. Lalu, pertanyaan yang keempat, bagaimana bentuk minyak? Ya, bentuk minyak itu tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Bagaimana tata tertib dalam berpakaian? Bagaimana tata tertib dalam berpakaian? Apakah kalian berpakaian dengan baik? Ya, harus rapi dan bersih dalam berpakaian. Harus kalau ke sekolah harus bersih dan rapi, dan harus sesuai dengan jadwal seragamnya. Mengapa balon bisa terbang? Karena di dalamnya ada udara dan tertiup angin. Ayo kita bernyanyi lagu Balonku. Kalian bisa menyanyikan lagu Balonku ciptaan Pak Atem Mahmud? Coba kalian nyanyikan. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Itu adalah lagu Balonku ciptaan dari Pak Atem Mahmud. Kita ingat-ingat lagi, balon adalah benda padat, tetapi di dalamnya ada benda gas, yaitu udara. Dia mengamati benda, yaitu air, gangsing, dan balon. Kita amati dulu sekarang air dan minyak ya adik-adik. Ini adalah contoh air dan minyak.
yang diletakkan di gelas dan di botol, maka bentuk mereka akan seperti tempatnya. Lalu ada gangsing. Nah, di sini gangsing ini berputar ya adik-adik. Ada gangsing yang terbuat dari kayu, ada juga yang terbuat dari plastik. Lalu ada balon. Nah, di sini ada berbagai bentuk balon. Nah, ada yang berbentuk lope, bulat, ada yang bentuk seperti huruf R, ada yang bintang. Ketika diisi udara, maka udaranya juga akan membentuk seperti tempatnya. Keragaman benda. Nah, tadi kita sudah mengamati air, gangsing, dan balon. Sekarang kita akan membuat laporan tentang pengamatan kita. Petunjuknya, sediakan alat dan bahan. Alat dan bahannya apa tadi? Air, gangsing, dan balon. Amatilah bahan satu persatu. Nah, kemudian catat hasil pengamatanmu di tabel tersebut. Nama bendanya. Bedanya air. Nah, yang ciri-cirinya apa? Air tidak berwarna, bentuknya seperti bentuk wadahnya. Kemudian nama benda yang kedua adalah gangsing. Nah, ciri-ciri bendanya apa? Tadi bisa berwarna-warni ya. Bisa berwarna coklat kalau yang terbuat dari kayu. Kemudian bisa warna-warni kalau yang terbuat dari plastik. Bentuknya selalu tetap walaupun berpindah tempat. Bentuknya ada yang seperti tabung, ada yang bermacam-macam. Kemudian ada balon. Balon apa ciri-cirinya? Berwarna-warni, bentuknya ada yang bulat, isinya udara. Nah, isi di dalam balon tersebut pasti udara. Berdasarkan pengamatan tadi, kita dapat simpulkan bahwa air adalah benda cair yang bentuknya berubah sesuai wadahnya. Sedangkan gangsing dan balon adalah benda padat. Balon ketika ditiup berisi gas atau udara. Itu kesimpulannya. Apakah kalian tahu tata tertib berpakaian di sekolah? Lihat di sini. Ada percakapan antara Benny dan Udin. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Lalu si Udin menjawab, biarkan saja. Benny berkata, itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Kalau tata tertib dalam permainan saling dorong bola tadi apa? Nah, untuk tata tertib dalam permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan, kata Benny. Nah, dalam percakapan ini Benny menegur Udin karena cara berpakaian Udin yang tidak rapi. Padahal ada peraturan di sekolah bahwa kita harus memakai seragam dengan rapi. Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Di sekolah juga terdapat tata tertib. Mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi disiplin, nyaman,
dan teratur. Setiap peraturan yang berlaku di sekolah bermanfaat bagi kita. Semua aturan itu bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Tata tertib atau peraturan di sekolah harus dilakukan atau dipatuhi oleh semua warga sekolah. Nah, jadi untuk siswa, guru, dan karyawan sekolah itu harus mematuhi tata tertib atau peraturan di sekolah. Contoh tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. Nah, memakai seragam sesuai jadwal dan rapi. Melakukan piket kelas sesuai jadwal. Memakai topi setiap upacara hari Senin. Nah, hari Senin itu memakai topi setiap upacara hari Senin. Kemudian berdoa sebelum atau sesudah pelajaran. Datang ke sekolah sebelum pukul 6.45. Nah, itu bagi kalian yang masuk sekolahnya jam 7. Nah, memakai sepatu berwarna hitam. Berbicara yang sopan dan santun dengan guru. Nah, itu adalah contoh tata tertib yang ada di sekolah. Coba kalian tulis contoh tata tertib yang ada di sekolah kalian masing-masing. Nah, kemudian ada lagi membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah contoh tata tertib. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa selalu rajin dalam belajar.